Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya di sini sebagai moderator kelas 4E kelompok 4. Pada video kali ini, kita akan memaparkan materi tentang analisis kompleks. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Dewi Judan, yang kedua Zahra Mani Fatihah, yang ketiga Mila Yulianti, yang keempat Muhammad Syahid Saputra, yang kelima Sakarul Sihatuturi Handayani, yang keenam Harofiatul Saada, dan yang ketujuh saya sendiri, Salsabila Ramadhani. Baik, langsung saja kita lanjut untuk materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini kita mulai dengan bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian real dan bagian imajiner. Ditulis dalam bentuk Z sama dengan X plus IE. X sendiri disebut sebagai real dan Y disebut sebagai imajiner. Sedangkan I adalah satuan imajiner dengan sifat pentingnya, yaitu X kuadrat sama dengan negatif 1. Jadi, bilangan kompleks itu bisa kita anggap sebagai gabungan antara bilangan real dan bilangan imajiner. Kita ke operasi bilangan kompleks. Misalkan, Z1 sama dengan X1 ditambah IY1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah IY2. Untuk yang pertama itu, untuk penjumlahan, caranya cukup menjumlahkan bagian yang sejenis. Bagian real dengan real dan imajiner dengan imajiner. Jadi, Z1 ditambah Z2 sama dengan X1 ditambah X2 ditambah IY sama Y1 ditambah Y2. Untuk yang pengurangan juga sama, caranya seperti penjumlahan. Yang ketiga itu perkalian, kita gunakan sifat distributif. Z1 dikali Z2 sama dengan X1 X2 dikurang Y1 Y2 plus I X1 Y2 plus X2 Y1. Dan jangan lupa bahwa I kuadrat sama dengan negatif 1. Untuk bagian pembagi, kita kalikan dengan sekawan dari penyebut supaya hasilnya tidak mengandung I di bawahnya. Jadi Z1 per Z2 sama dengan X1 X2 plus Y1 Y2 per X2 pangkat plus Y2 pangkat. Ditambah I X2 Y1 dikurang X1 Y2 per X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2. Nah, jadi kuncinya adalah selalu pisahkan bagian real dan imajinernya. Selain operasi bilangan kompleks juga memiliki sifat aljabar seperti bilangan real, yaitu ada komutatif, asosiatif, distributif, identitas, inverse jumlahan, dan unsur satuan perkalian. Kita masuk ke konsep konjugat bilangan kompleks. Misalkan kita punya bilangan kompleks Z sama dengan X plus IY, maka konjugat dari Z itu Z bar sama dengan X ditambah IY. Artinya konjugat diperoleh dengan mengubah tanda tanpa bagian imajiner dari positif menjadi negatif atau sebaliknya. Konjugat memiliki sifat penting, Z plus Z konjugat sama dengan 2X. Hasil penjumlahan bilangan kompleks dengan konjugatnya akan menjadi bilangan real. Yang keduanya itu Z dikurangin Z bar sama dengan 2IY yang menghasilkan bilangan imajiner. Yang ketiga itu ada Z dikali Z bar sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Hasilnya selalu real, tidak mengandung I. Konjugat biasanya digunakan dalam operasi pembagian, yaitu dengan mengalihkan sekawan agar penyebut menjadi bilangan real. Jadi, konjugat adalah dari bilangan kompleks dengan tanda imajiner yang berlawanan. Di bagian ini kita lihat contoh perhitungan di bilangan kompleksnya itu diketahuinya Z1 sama dengan 6 ditambah 4I dan Z2 sama dengan 3 dikurangin 5I. Kita akan melakukan beberapa operasi. Di sini ada penjumlahan, pengurangan yang dipangkatkan, dan pembagian. Bagian real adalah 6 ditambah 3 sama dengan 9. Bagian imajinernya itu 4 dikurangi 5I sama dengan negatif I. Hasilnya adalah 9 dikurang I. Real sama real, imajiner sama imajiner. Pengurangan caranya, cara hitungnya itu juga sama hasilnya itu jadinya 3 ditambah 9I kuadrat. Hasil dari negatif 72 ditambah 54 itu gunakan rumus A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB plus B kuadrat. Hasilnya ada 3 bagian, 9, 54I, dan 81I kuadrat. Karena I kuadrat itu sama dengan negatif 1, maka 81I kuadrat ini jadi negatif 81. Kita jumlahkan jadinya 9 dikurangin 81 itu hasilnya negatif 72. Sehingga hasilnya negatif 72 ditambah 54I. Selanjutnya kita masuk ke bentuk polar bilangan kompleks.
yaitu Z sama dengan R cos theta plus I sin theta. Di sini R panjang modulus dan tetanya itu sudut atau argumennya. Modulusnya itu R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini seperti mencari panjang pada persegi Pitagoras. Dan untuk sudutnya itu, tetanya itu sama dengan R tan kali Y per X. Masuk ke contoh, nyatakan bilangan kompleks Z sama dengan 3 ditambah I. 3 ditambah 3I dalam bentuk polar. Diketahuinya itu Z sama dengan 3 ditambah 3I. Nah, kita cari R-nya dulu nih, polarnya dulu. R sama dengan akar 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan jadinya 3 pangkat 2 itu kan hasilnya 9 ditambah 9 sama dengan akar 18. Nah, akar 18 ini kita sederhanakan jadinya 3 akar 2. Nah, kita cari tannya. Tannya itu tan theta sama dengan 3 per 3 sama dengan 1. Sehingga tetanya ini sama dengan 45 Celcius sama dengan itu pi per 4. Jadi Z-nya itu sama dengan 3 per 2, 3 akar 2 kali cos pi per 4 ditambah I sin pi per 4. Pada bagian ini, kita membahas kapan dua bilangan kompleks dikatakan sama, khususnya dalam bentuk trigonometri. Misalkan ada dua bilangan kompleks Z1 sama dengan R1 dalam kurung cos theta 1 ditambah I sin theta 1, dan Z2 sama dengan R2 dalam kurung cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Kedua bilangan kompleks tersebut dikatakan sama jika memenuhi dua syarat utama, yaitu modulusnya sama artinya R1 sama dengan R2, dan argumennya juga sama artinya theta 1 sama dengan theta 2. Pada slide ini, kita membahas akar pangkat N dari bilangan kompleks. Misalkan terdapat bilangan kompleks Z sama dengan R dalam kurung cos theta ditambah I sin theta. Lalu kita ingin mencari suatu bilangan kompleks W yang memenuhi W pangkat N sama dengan Z. Artinya, W adalah akar pangkat N dari bilangan kompleks Z. Selanjutnya, misalkan bentuk W juga kita tulis dalam bentuk trigonometri. W sama dengan R dalam kurung cos P tambah I sin P. Jika dipangkatkan N, maka berdasarkan teorema de Morph, W pangkat N sama dengan R pangkat N dalam kurung cos NP tambah I sin NP. Karena hasilnya harus sama dengan Z, maka kita samakan bagian modulus dan argumennya. Dari modulus diperoleh R pangkat N sama dengan R, sehingga R sama dengan akar pangkat N dari R. Sedangkan dari sudut diperoleh NP sama dengan theta ditambah 2 kV. Maka Pi sama dengan theta ditambah 2 kV per N. Jadi, rumus umum akar pangkat N dari bilangan kompleks adalah W sama dengan akar pangkat N dari R dikali dalam kurung cos dikali theta ditambah 2 kV per N ditambah I sin dikali theta ditambah 2 kV per N tutup kurung, dengan K adalah bilangan bulat. Pada contoh soal ini, kita diminta menentukan semua nilai akar-akar dari W sama dengan akar pangkat 3 dari min 8. Langkah pertama, kita tentukan terlebih dahulu nilai R dan theta. Karena bilangan kompleksnya adalah Z sama dengan min 8, maka R sama dengan 8 dan argumennya sama dengan Pi. Sehingga bentuk polar dari Z adalah Z sama dengan 8 dikali cos Pi ditambah I sin Pi. Selanjutnya kita gunakan bentuk persamaan W pangkat 3 sama dengan Z. Sehingga diperoleh R pangkat 3 dalam kurung 3Pi ditambah I sin 3Pi sama dengan 8 dalam kurung cos Pi ditambah I sin Pi. Dari modulusnya didapat R pangkat 3 sama dengan 8, sehingga R sama dengan 2. Kemudian nilai sudut Pi adalah Pi sama dengan Pi ditambah 2 Kpi per 3, di mana K sama dengan 0, 1, dan 2. Karena pangkatnya 3, maka kita harus menentukan 3 akar, yaitu W1, W2, dan W3. Sehingga diperoleh W1 sama dengan 1 ditambah I akar 3, kemudian W2 sama dengan min akar 2, dan W3 sama dengan akar pangkat 3 dari 2 per 2 dikurangi I dikali akar 3 dikali akar pangkat 3 dari 2 per 2. Fungsi kompleks adalah suatu aturan yang menghubungkan setiap elemen dalam himpunan bilangan kompleks ke elemen lain yang juga merupakan bilangan kompleks, yang artinya fungsi ini menerima sebuah masukan berupa bilangan kompleks Z, lalu menghasilkan keluaran berupa bilangan kompleks W yang biasanya dituliskan sebagai W sama dengan FZ. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa setiap nilai Z dalam domain hanya memiliki satu pasang nilai W. Dengan kata lain, tidak diperbolehkan ada satu input yang menghasilkan lebih dari satu output, karena hal tersebut akan melanggar definisi dasar dari sebuah fungsi.
Nah, di sini ada domain atau daerah asal. Himpunan D disebut sebagai domain dari suatu fungsi f, ditulis dengan df, yang artinya semua nilai input nilai z yang boleh dimasukkan ke fungsi. Dan fz adalah hasil atau nilai dari fungsi untuk setiap z. Ini adalah hasil pemetaan dari input ke output. Dan di sini juga ada range atau daerah hasil. Range ditulis dengan RF, yaitu himpunan dengan semua hasil fz untuk setiap z yang ada di domain D. Contoh fungsi kompleks. Pada soalnya diberikan fungsi kompleks fz sama dengan z kuadrat, dan kita akan mencari nilai z ke dalam fungsi, yaitu fz sama dengan 1 plus i kuadrat. Selanjutnya kita akan gunakan rumus kuadrat, yaitu a plus b kuadrat sama dengan a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Kemudian kita hitung, yaitu 1 plus i kuadrat sama dengan i kuadrat plus 2 dikali 1 dikali i plus i kuadrat. Diingatkan bahwa i kuadrat sama dengan min 1. Sehingga 1 plus 2i min 1 sama dengan 2i. Nah, pada bagian ini dijelaskan komposisi fungsi dalam bentuk G komposisi F dikali Z sama dengan GFZ. Maksudnya adalah fungsi F dikerjakan terlebih dahulu terhadap nilai Z, kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam fungsi G. Proses ini menunjukkan bahwa komposisi dilakukan secara bertahap, dimulai dari fungsi yang berada di dalam terlebih dahulu. Nah, selain itu, agar komposisi ini dapat dilakukan, hasil dari FZ harus termasuk dalam domain fungsi G. Jadi, inti dari bagian ini adalah urutan pengerjaan fungsi, yaitu F terlebih dahulu, kemudian G. Nah, pada bagian ini dijelaskan komposisi kebalikannya. F komposisi G dikali Z sama dengan FGZ, yang artinya fungsi G dikerjakan terlebih dahulu, kemudian hasilnya dimasukkan ke fungsi F, yang alurnya dari Z ke GZ, lalu ke FGZ. Jadi syaratnya hasil dari GZ harus masuk ke domain fungsi F, intinya G dulu baru F. Nah, jadi hasil komposisi fungsi tidak bersifat komutatif, yang artinya G komposisi F dikali Z tidak sama dengan F komposisi G dikali Z. Di sini ada contoh komposisi fungsi. Diketahui fz sama dengan z plus 1, gz sama dengan z kuadrat. Tentukan yang pertama, yaitu G komposisi F dikali Z. Yang kedua, F komposisi G dikali Z. Dan kita akan menjawab dengan fz sama dengan z plus 1, gz sama dengan z kuadrat. Jadi, G komposisi F dikali Z sama dengan Z plus 1 kuadrat plus Z kuadrat plus 2Z plus 1. Sehingga F komposisi G dikali Z sama dengan Z kuadrat plus 1. Nah, di sini ada definisi limit, di mana definisinya itu fungsi W sama dengan Fz terdefinisi pada daerah D, kecuali di Z0. Titik Z0 itu di dalam D atau pada batas D. Limit Fz sendiri W0 untuk Z mendekati Z0. Jika untuk setiap E lebih dari 0, terdapat D lebih dari 0. Sedemikian hingga mutlak Fz dikurangi W0 kurang dari E. Apabila 0 kurang dari mutlak Z dikurangi Z0 kurang dari D, maka ditulisnya itu limit Z mendekati Z0, Fz sama dengan W0. Contoh soal, buktikan bahwa limit Z mendekati 3. 2Z kuadrat dikurangi 5Z dikurangi 3 per Z dikurangi 3 sama dengan 7. Bentuk pecahan tersebut kita faktorkan menjadi 2Z tambah 1, Z kurang 3. Lalu kita sederhanakan dengan Z kurang 3, sehingga menjadi 2Z tambah 1 dikurangi 7. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi 2Z kurang 3, sehingga diperoleh 2 nilai mutlak Z kurang 3. Karena ada 2 di depan, kita bagi menjadi 2, sehingga menjadi nilai mutlak Z kurang 3 kurang dari epsilon per 2. Pembinaan fungsi. Misalkan, fungsi f kali z terdefinisi di D pada bidang z dan titik z0 terletak pada inferior D. Fungsi f kali z dikatakan kontinu di z0 jika untuk z menuju z0, maka limit fungsi z sama dengan fungsi z0. Jadi, ada 3 syarat fungsi fz kontinu di z0. Yang pertama, fungsi z0 ada. Yang kedua, limit z mendekati z0, fungsi z ada. Dan yang ketiga, limit z mendekati z0, fungsi z sama dengan fungsi z0. Jadi, fungsi fz dikatakan kontinu pada daerah real jika fz kontinu pada setiap titik pada daerah real tersebut. Contoh soal, diberikan fungsi fz sama dengan z kuadrat ditambah 9 per z dikurang 3i, yang dimana z-nya ini tidak sama dengan 3i, dan 2 ditambah 5z yang z-nya ini sama dengan 3i. Nah, tentukan apakah fz kontinu di z sama dengan 3i. Nah, kita mempunyai nilai fungsi yang dimana z-nya ini 3i. Lalu fungsi 3i sama dengan 2 ditambah 5 dikali 3i sama dengan 2 ditambah 15i. Limit dari z mendekati 3i, z kuadrat ditambah 9 per z dikurang 3i, hasilnya ini 6i.
Jadi, limit Z mendekati 3i, fungsi Z sama dengan 6i. Karena limit Z mendekati 3i, maka fungsi Z tidak sama dengan fungsi 3i. Sebabnya ini 6i tidak sama dengan 2 ditambah 15i. Jadi, fungsi fz ini tidak kontinu di Z. Turunan. Kita mulai dari definisi turunan. F aksen Z0 sama dengan limit Z mendekati Z0, Fz min Fz0 per Z min Z0. Di mana fungsi f dikatakan terdiferensial di titik Z0 kalau limit ini ada. Artinya, turunan adalah limit dari perubahan nilai fungsi dibanding perubahan nilai variabelnya. Contoh soal yang pertama, Fz sama dengan Z pangkat 3. Kita ingin membuktikan bahwa fungsi ini terdiferensial dan mencari turunannya. Langkah pertama, kita memasukkan fungsi ke definisi turunan. Hasilnya, f aksen Z0 sama dengan limit Z mendekati Z0, Z pangkat 3 min Z0 pangkat 3 per Z min Z0. Nah, langkah selanjutnya, kita faktorkan bentuk Z pangkat 3 min Z0 pangkat 3 menggunakan rumus A pangkat 3 min B pangkat 3 sama dengan A min B dikali A kuadrat plus AB ditambah B kuadrat, sehingga hasilnya Z pangkat 3 min Z0 pangkat 3 itu Z min Z0 dikali Z kuadrat plus Z kali Z0 ditambah Z0 kuadrat. Selanjutnya, karena ada faktor Z min Z0 di atas dan di bawah, kita bisa coret dan menghasilkan Z pangkat 2 ditambah Z kali Z0 ditambah Z0 kuadrat. Selanjutnya, kita ambil limit saat Z mendekati Z0, artinya semua Z diganti dengan Z0. Hasilnya, Z0 pangkat 2 ditambah Z0 pangkat 2 ditambah Z0 pangkat 2 sama dengan 3Z0 pangkat 2. Jadi hasil akhirnya adalah F aksen Z0 sama dengan 3Z0 pangkat 2. Turunan dari Fz sama dengan Z pangkat 3 adalah 3Z pangkat 2. Berlaku untuk semua Z anggota bilangan kompleks. Jadi fungsi ini terdiferensial di seluruh bidang kompleks. Selanjutnya, kita memiliki teorema Cauchy-Riemann. Misalkan kita punya fungsi kompleks Fz sama dengan Ux, Y ditambah I kali Vx, Y dengan Z sama dengan X plus Y. Artinya, fungsi kompleks ini kita pisahkan menjadi bagian real Uxy dan bagian imajiner Vxy. Selanjutnya, kita ingin mengetahui syarat agar fungsi ini dapat diturunkan atau diferensiable di suatu titik Z0. Turunan fungsi kompleks didefinisikan sebagai limit f aksen Z0 sama dengan limit Z mendekati Z0, Fz min Fz0 per Z min Z0. Karena ini limit, maka nilainya harus sama dari semua arah. Langkah pertama, kita ambil pendekatan dari arah horizontal, yaitu Z sama dengan X plus Y 0. Artinya, Y-nya tetap, X-nya yang berubah. Setelah kita substitusikan dan sederhanakan, misalnya dengan membagi dan memfaktorkan perubahan X, diperoleh F aksen Z0 sama dengan Ux ditambah I Vx. Di sini, Ux dan Vx adalah turunan parsial terhadap X. Selanjutnya, kita ambil dari arah vertikal, di mana Z sama dengan X0 ditambah IY. Artinya, X-nya yang tetap dan Y-nya berubah. Dengan cara yang sama, substitusi lalu sederhanakan, kita memperoleh F aksen Z0 sama dengan VY dikurang I UY. Karena limit harus sama dari semua arah, maka hasil dari arah horizontal dan arah vertikal itu harus sama. Bagian real Ux sama dengan Vy dan bagian imajiner Vx sama dengan min Uy. Dua persamaan ini disebut syarat Cauchy-Riemann. Jadi, agar fungsi kompleks bisa diturunkan harus memenuhi do U per do X sama dengan do V per do Y dan do U per do Y sama dengan min do V per do X. Langsung saja kita ke contoh soal Cauchy-Riemann. Dari soal itu, pertama kita misalkan bagian kompleksnya. Z sama dengan X ditambah Y dengan X bilangan realnya dan Y bagian imajinernya. Selanjutnya, kita substitusikan ke fungsi yang diketahui, yaitu Fz sama dengan Z kuadrat, di mana kita menjadi Fz sama dengan Z plus IY kuadrat. Langkah berikutnya, kita kembangkan bentuk kuadrat ini. Kita menggunakan rumus kuadrat, yaitu yang A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB plus B kuadrat, sehingga diperoleh X plus IY kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2IXY ditambah I kuadrat Y kuadrat. Karena I kuadrat hasilnya adalah min 1, maka X kuadrat min Y kuadrat ditambah I dikali 2XY. Dari sini, kita pisahkan bagian real dan imajinernya. Bagian real tanpa I adalah U, yaitu
X kuadrat min Y kuadrat. Bagian imajiner yang mengandung I adalah V, yaitu 2XY. Selanjutnya, kita cari turunan parsial dari masing-masing fungsi. Untuk U sama dengan X kuadrat min Y kuadrat, turunan terhadap X-nya yaitu 2X, turunan terhadap Y-nya yaitu min 2Y. Untuk V sama dengan 2XY, turunan terhadap X-nya yaitu 2Y, dan turunan terhadap Y-nya yaitu 2X. Jadi kita sudah berhasil memisahkan fungsi kompleks menjadi bagian real dan imajinernya, serta menghubungkan turunan parsialnya. Dengan demikian, langkah pembuktiannya selesai. Baik, cukup sekian pemaparan tentang materi kompleks dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.